Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Ya, terima kasih banyak Ibu Hanifah Hussein. Mohon aplausnya untuk Ibu Hanifah Hussein. Mungkin ada kendala teknis sedikit gitu sehingga materi beliau kurang dapat tersampaikan dengan baik. Tapi tadi sudah berkomunikasi, Ibu Hanifah akan bersama-sama dengan kita. Jadi kalau nanti akan menanyakan atau ada yang perlu ditanyakan kembali, beliau tadi sudah menjelaskan sebetulnya dengan sangat rinci proses yang sudah dikerjakan. Boleh nanti ditanyakan pada sesi tanya jawab karena Bu Hanifah juga standby secara online. Nanti juga materi, untuk semua materi dapat diunduh lewat link yang akan diberikan oleh panitia. Nah, narasumber kita yang berikutnya adalah dari PT Surya Kalimantan Sejati. Mungkin Pak Setia Graha boleh bercerita Pak, gimana sih konsesi pertambangan yang dikelola, kemudian sekarang ini ada tantangan dan peluang apa yang bisa ditangkap Pak dengan harga yang lagi baik ini, dan tentunya supaya bisa berkelanjutan untuk batubara kalori rendah ini apa yang sudah dilakukan dan strategi kedepannya bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi tadi seperti Pak Atur bilang. Jadi terima kasih sekali Bu Esti, yang terhormat Ibu Lana Saria, kemudian tadi ada kalau nggak salah Pak Deni juga hadir di sini, kemudian Ibu Hanifah Hussein, Pak Selamat. Tadi pertanyaan Ibu Esti cukup menarik Bu, ini yang pertama ini. Jadi yang pertama, kami PT Surya Kalimantan Sejati adalah salah satu produsen batubara kalori rendah, di mana berdasarkan hasil dari GRC itu memang kalori kami berada di range ICI 5. Jadi posisi maksimumnya di kalori 3.400 dengan TM yang luar biasa, bervariasi sampai 45, 46. Ini mungkin nasib kami mirip dengan Pak Slamet nanti juga gitu. Nah, sebenarnya kami cukup beruntung gitu dengan adanya kegiatan Presiden Republik Indonesia yang disebutkan untuk 35.000 megawatt proyek itu. Lalu kemudian salah satu kegiatan kami di Kalimantan Tengah itu dapat mulai berjalan. Nah, kebetulan lokasi kami adalah di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Gunung Mas. Itu kami melayani IPP 2 kali 100 megawatt. Kemudian kebetulan sekali proyek ini adalah memang dimulai dengan memulai dari kondisi realita dari kondisi batubara itu sendiri. Jadi dibalik gitu proyeknya, prosesnya. Kemudian saat ini kami berjalan dengan existing capacity untuk 2 kali 100 megawatt itu kira-kira di angka 1,2 juta ton per tahun. Nah, ini dengan tadi pertanyaan Ibu itu cukup menarik, kami bisa share juga kepada beliau semua ini, bahwa yang kami jalankan ini saat ini memang satu-satunya, kebetulan sekali kami hanya punya customer itu ya IPP saja, PLTU. Karena tadi yang pembukaan juga Ibu Esti tadi sempat raise up bahwa kalori seperti ini yang dulu di kalori yang sangat rendah ini dulu tidak diminati, sekarang pun juga tidak diminati gitu sebenarnya. Tapi karena ada PLTU jadi kami menjadi justru sekarang ini menjadi primadonanya karena tidak ada yang lain di sekitarnya. Nah, ini kebetulan yang proyek IPP Kalteng 1 juga ini adalah proyek sangat khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah juga, yang dapat mengeliminir beberapa kegiatan seperti yang berbasis diesel dan lain-lain.
kembali ke pertanyaan tadi, kami di kalori rendah ini dengan 3.400, kemudian TM yang cukup bervariasi ini dari 43, 44, 45, 46, ini sudah cukup berat sebenarnya dengan hidup yang ada ini. Harga sudah bisa dipahami. Sekarang dengan yang HBA cukup menantang ini di atas 300, itu sebenarnya cukup menarik gitu. Kalau lihat dari actualnya, dari kisah HBA ini, kami di ICI 5 mestinya juga cukup bernafas tinggi. Namun ada satu kendala, karena ini dilematis bagi Minerba juga, bagi SDM dalam ini. Anaknya dua, jadi satu PLN, satu kami sebagai penambangnya. Di satu sisi PLN harga jualnya juga ke masyarakat juga harus terkontrol oleh Minerba gitu, dalam ini SDM. Sedangkan di sisi yang lain, kami di pihak produsen batu baranya adalah mengikuti induk kami atau ibu kami di Minerba. Nah, ada satu pada roadmap ini ada satu waktu di mana itu yang menyebabkan agak sedikitnya terhimpitnya kami sebagai produsen kalori rendah, karena khusus untuk supply ke PLN di tahun 2018 ada khusus untuk menahan harga jual batu bara khusus kepada PLN itu di harga HBA 70. Jadi apabila ada sebuah harga HBA di atas itu, maka harga dipatok tetap di situ. Nah, hal tersebut itu yang mengakibatkan sehingga kami para produsen batu bara kalori rendah ini pun yang supply ke PLN, seperti contoh seperti kami PT Surya Kalimantan Sejati ini 100% supply PLN, tidak ada supply ke tempat yang lain. Ini mengakibatkan kami harus survival. Nah, ini kalau dilihat kami kondisi lokasi kesampaian daerahnya itu dari, kalau kami mendarat ke Palangkaraya itu di sisi selatan, itu kalau kita jalan ke posisi lokasinya itu 180 km. Nah, posisi yang ada sekarang public jetty itu hanya di posisi sisi selatan yang jaraknya kira-kira itu mendekati 200 km. Sehingga walaupun dengan harga HBA yang cukup menarik ini, itu harga transportasi sudah tidak memungkinkan untuk kami melakukan ekspor. Sehingga survival kami itu adalah tadi yang disampaikan Bu Lana di depan, kemudian tadi juga share oleh kolega kami Bu Husen, kemudian nanti mungkin Pak Slamet.